Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya, dosen pengampu mata kuliah Psikodiagnostik 4 dalam materi RMIB. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan tes RMIB. Seperti itu. Jadi tes RMIB ini sekarang dari Rothwell, Miller, Interest, Blank. Rothwell, Miller, Interest, Blank. Ya, interest itu minat. Jadi form tentang minat seperti itu, tes peminatan. Jadi yang menyusun pertama kali ya Rothwell ya, tahun 1947. Saat itu tes hanya memiliki 9 jenis kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperluas dari 9 kategori menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Dan sejak itu maka tes interest disebut sebagai Rothwell, Miller, Interest, Blank. Jadi ternyata itu nama dari dua orang ya, Rothwell dan Miller gitu. Nah, Rothwell dan Miller. Jadi mereka berada pada dua tahun yang berbeda ya, tapi kemudian tahun 1958 disempurnakan oleh Miller ya, akhirnya menjadi Rothwell, Miller, Interest, Blank. Nah, hal-hal yang merupakan kekhususan dari tes ini adalah yang pertama, tes RMIB ini dapat dimasukkan ke dalam susunan battery test. Kemudian lebih mudah dikerjakan oleh subjek. Walaupun itu nanti akan disempurnakan oleh lagi tes TMI, lebih mudah lagi. Kemudian tugas pengisian dari tes ini akan menimbulkan interest subjek dan kerjasama yang aktif sifatnya. Skor dapat disusun dengan lebih cepat, lebih cocok apabila diberikan kepada orang dewasa, karena memang kalimat-kalimatnya notabene rata-rata untuk kalimat orang dewasa. Dan yang terakhir adalah hasil keseluruhan dari tes akan memperlihatkan pola interest dari subjek. Nah, untuk mengukur interest seseorang berdasarkan sikap tes ini punya tujuan ya, untuk mengukur interest seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap pekerjaan. Interest itu minat, hal yang didasarkan atas ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Jadi pada intinya adalah untuk mengukur minat seseorang terhadap suatu jenis pekerjaan. Nah, misalnya saja ya, stereotip dari pegawai bank adalah orang yang selalu berhubungan dengan bayaran atau uang adalah benar, tetapi pendapat umum yang menyatakan bahwa pekerjaan seorang pramugari adalah pekerjaan yang penuh dengan hal-hal yang menyenangkan seperti jalan-jalan ke luar negeri, gaji besar, dan sebagainya adalah tidak sesuai dengan kenyataan, seperti tugas melayani penumpang yang justru merupakan tugas pokok dari seorang pramugari. Nah, tapi tujuan terpenting dari tes ini bukanlah hanya sekedar untuk mengetahui kebenaran dari stereotip tersebut, tetapi untuk mengetahui bahwa konsep tersebut benar-benar ada dan dapat merupakan pengaruh yang kuat terhadap konsep-konsep seseorang mengenai suatu pekerjaan, karena biasanya apabila seseorang menyatakan suka atau tidak suka terhadap suatu pekerjaan tertentu, maka mereka juga memperlihatkan sikap yang sama terhadap idenya, meskipun secara kenyataan banyak pekerjaan yang berbeda dengan konsepnya. Nah, kemudian materi tes sudah pernah sudah dijelaskan oleh asisten lab ya, tapi saya sedikit mengulang. Jadi materi tes RMIB ini merupakan suatu formulir yang berisikan suatu daftar pekerjaan yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I dan dibedakan antara pria dan wanita. Masing-masing kelompok pekerjaan tertentu dengan alasan bahwa banyak pekerjaan yang dapat digolongkan menjadi satu jenis kategori. Adapun 12 kategori tersebut adalah yang pertama adalah outdoor. Outdoor berarti out di luar, door pintu. Berarti di luar pintu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang aktivitasnya dilakukan di luar atau di lapangan terbuka. Untuk laki-laki biasanya pekerjaannya petani, juru ukur, nelayan, supir, juru parkir. Untuk wanita, contohnya ahli pertamanan, peternak, petani bunga, dan tukang kebun. Nah, kemudian untuk mekanik, yang kedua adalah mechanical, pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, alat-alat, dan daya mekanik. Untuk laki-laki, contohnya seperti insinyur sipil,
montir, pembuat arloji, dan tukang las. Nah, untuk wanita, itu contohnya seperti ahli kacamata, petugas mesin sulam, ahli reparasi permata, dan ahli reparasi jam. Yang ketiga adalah komputasional, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Untuk laki-laki, contoh pekerjaannya adalah akuntan, auditor, kasir, dan petugas pajak. Untuk wanita, contoh pekerjaannya adalah pegawai urusan gaji, juru bayar, pegawai pajak, dan juru ilmu pasti. Nah, kemudian nomor 4 adalah scientific, pekerjaan yang dapat disebut sebagai keaktifan dalam hal analisa dan penyelidikan, eksperimen, kimia, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Untuk laki-laki, contohnya adalah ilmuwan, ahli biologi, ahli astronomi, dan insinyur. Nah, kemudian personal contact. Ya, yang kelima personal contact, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain. Pada dasarnya adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan kontak dengan orang lain. Untuk laki-laki contohnya penyiar radio, petugas wawancara, sales asuransi, dan pedagang keliling. Nah, sedangkan untuk wanita, contoh pekerjaannya adalah sales girl, pegawai rumah mode, penyiar radio, dan petugas humas. Yang keenam adalah estetik. Nah, estetik ini pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seni dan menciptakan sesuatu. Untuk laki-laki, contohnya adalah seniman, artis, arsitek, dekorator, fotografer, dan penata panggung. Sedangkan untuk wanita, seniwati, guru kesenian, artis, dan penata panggung atau desainer interior. Kemudian yang ketujuh adalah literary. Ya, literary. Ya, literary ini pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, buku-buku, kegiatan membaca, dan mengarang. Untuk laki-laki, contoh pekerjaannya adalah wartawan, pengarang, penulis skenario, ahli perpustakaan, dan penulis majalah. Sedangkan untuk wanita, contoh pekerjaannya adalah wartawan, kritikus buku, penyair, penulis sandiwara radio. Penulis sandiwara radio. Nah, yang ke-8, musikal. Ya, musikal. Ya. Musikal ini adalah orang-orang yang punya minat memainkan alat-alat musik atau untuk mendengarkan orang lain bernyanyi. Ini contohnya seperti Ari Lasso, Ahmad Dhani, Anang Hermansyah gitu ya. Ya, walaupun Anang Hermansyah lagi kripto ya, lagi suka buat koin gitu ya. Jadi ini rata-rata orang-orang punya minat ke arah musikal. Untuk laki-laki contohnya adalah pianis konser, komponis, pemain organ. Bukan organ dalam ya, organ yang dimaksud ya organ alat musik, ahli pustaka, dan pramuniaga toko musik. Untuk wanita, pemain organ, guru musik, komponis, pianis konser, dan pramuniaga toko musik. Yang ke-9 adalah social service, ya, social service atau pelayanan sosial. Nah, orang-orang ini punya minat terhadap kesejahteraan penduduk dengan keinginan untuk menolong dan membimbing atau menasihati tentang problem dan kesulitan mereka. Nah, mereka punya keinginan untuk mengerti orang lain dan mempunyai ide yang besar atau kuat tentang pelayanan. Untuk laki-laki, contohnya guru SD, psikolog pendidikan, kepala sekolah, penyebar agama, dan petugas palang merah. Sedangkan untuk wanita, contohnya adalah guru SD, psikolog pendidikan, petugas kesejahteraan sosial, ahli penyuluh jabatan, dan petugas palang merah. Yang ke-10 adalah clerical. Nah, clerical itu minat terhadap tugas-tugas rutin yang menuntut ketepatan dan ketelitian. Ya, contohnya seperti manajer bank, petugas arsip, petugas pengiriman barang, pegawai kantor, petugas pos, sekretaris pribadi, juru ketik, ya, dan penyusun arsip. Yang ke-11 adalah practical. Orang-orang praktikal ini sama seperti halnya dengan orang tipe kepribadian realistis dalam Holland ya. Mereka ini punya suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya praktis, ya, suka bertukang, dan syarat akan kemampuan dalam keterampilan. Contoh pekerjaannya ya seperti kalau untuk laki-laki ya tukang kayu, ahli bangunan, ahli mebel, tukang cat, tukang batu, tukang sepatu. Nah, sedangkan untuk wanita biasanya penata rambut, tukang bungkus coklat, tukang binatu, ya. Binatu itu apa sih? Ya, laundry ya, contoh mungkin penjahit,
petugas mesin sulam, dan juru masak. Nah, sulam itu tukang bubur naik haji. Yang 12 medikal. Minat terhadap pengobatan, orang-orang yang medis, gitu ya, perawat, dokter, ya. Itu kalau medikal rata-rata kalau untuk laki-laki maupun perempuan sama ya, dokter, ahli bedah, dokter hewan, ahli farmasi, dokter gigi, dan lain sebagainya. Nah, administrasi RMIB, ya, ini administrasinya sudah pernah diberikan ya, oleh asisten, kita lewatin saja. Nah, instruksinya juga sudah dijelaskan ya, jadi Anda sudah paham terkait dengan administrasinya. Cara scoringnya juga sudah jelas. Karena ini, tes Holland ini. Ya, cara pengisiannya juga sudah jelas ya, pada intinya seperti itu. Oke. Selanjutnya saya perlu menjelaskan di sini ada panduan lengkap terkait dengan RMIB-nya. Saya sudah berikan di lewat WA ya. Yang itu salah Dr. Eli Yuliandri, MSI dari Fakultas Psikologi Ubaya. Nah, di situ sudah jelas terkait dengan bagaimana konsep dasar RMIB, teori pembentukan tes minat, pengaruh gender, ya, aspek pada RM dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Anda bisa baca-baca. Oke, Oke. Nah, di sini ada perbandingan antara tes RMIB dengan tes Holland. Nah, ternyata ada nih integrasi antara tes Holland dan RMIB. Ya, di sini integrasinya kalau realistik, Holland yang tipe realistik itu ternyata berkorelasi atau sama seperti halnya kalau di RMIB itu orang-orang outdoor, mechanical, dan praktikal. Kalau yang tipe investigatif ternyata sama dengan orang scientific dan medical. Kemudian artistik itu kalau di RMIB aesthetic, literary, dan musical. Dan kalau sosial itu sama di RMIB social service. Dan Holland itu yang enterprising itu sama dengan personal contact, dan konvensional itu sama seperti halnya kalau di RMIB computational and clerical. Nah, silakan Anda baca ini untuk memudahkan Anda dalam untuk mengetahui integrasinya sampai nanti Anda bisa memunculkan kesimpulan. Nah, tentunya akan jadi masalah ketika Holland-nya berbeda dengan RMIB-nya seperti itu ya. Akan jadi masalah. Justru itu bisa didiskusikan ya. Nah, ini aspek-aspek pada RMIB ya. Outdoor, Anda bisa baca-baca mechanical, computational, scientific, personal contact, aesthetic, literary, musical, social service, clerical, praktikal, perawatan, medikal. Nah, seperti itu. Di sini jelas semuanya, administrasinya lengkap semuanya ya. Silahkan nanti Anda pelajari cara scoringnya, penghitungannya juga sudah di ini ya. Nah, insya Allah patokannya pokoknya yang XX ini. Jadi mana yang paling terdepan, yang paling atas itu harus ditaruh di sini. Jadi startnya dari sini penghitungannya. Gitu. Nah, ini contoh isiannya seperti ini ya. Jadi ranknya juga sudah ditentukan. Jadi mana yang paling kecil, itulah yang rankingnya paling kecil. Jadi totalnya yang paling kecil, dia ranknya paling besar. Paling dari nomor 1. Kan 27, dia paling kecil ya. Nah, otomatis ranknya 1. Seperti itu. Nah, 28, dia nomor keduanya, ya ranking kedua. Yang 33 adalah yang ketiga paling banyak, berarti dia ranking 3. Begitu terus seperti itu. Coba bisa dipahami. Nah, ini interpretasinya silakan Anda bisa baca. Sudah saya pernah jelaskan terkait dengan interpretasinya. Ya, pada intinya tidak usah terlalu terpaku dulu terkait dengan persentilnya, tapi fokus kepada ranknya tadi. Nah, ranknya yang kemudian kita gunakan. Ya. Baik, itu
itu saja dari saya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kita bahas kembali. Pada intinya nanti dari RMUB pilih saja 3, mana yang 3 paling terbesar ya, yang 1, 2, dan 3 seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah kurang atau berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya.